Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini kita mau bercerita tentang pengalaman horornya Mbak Rumi. Nah, jadi guys, Mbak Rumi ini sering mendapatkan laporan dari tetangganya kalau mereka itu sering diteror kuntilanak. Nah, yang diteror itu bukan cuma satu atau dua orang guys, tapi hampir seluruh warga di kampung tersebut. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2018 saat Mbak Rumi ini tinggal di Kalimantan. Jadi rumahnya Mbak Rumi ini semacam di gang tembus yang bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak biar cepet aja gitu buat menghindari jalan utama. Jadinya di daerah rumahnya ini selalu ramai dilalui motor-motor dan baru sepinya di sekitar jam 10 malam ke atas. Nah, kebetulan juga di sepanjang jalan dari daerah rumahnya Mbak Rumi ini ada semacam makam keluarga yang udah lama nggak keurus. Jadi kuburannya itu cuma sedikit, sekitar 10 sampai 15 makam aja. Dan di antara makam-makam itu ada beberapa pohon Kamboja dan yang paling gede itu ada di bagian depan deket pintu masuk kuburannya. Nah, ceritanya Mbak Rumi ini tinggal di rumah tersebut udah sekitar 1 tahun lebih semenjak menikah dengan suaminya. Jadi rumah ini emang semacam rumah mertuanya, terus dihibahin buat mereka setelah menikah, dan bapak mertuanya itu juga tinggal di deket situ, punya rumah sendiri juga dan menjabat sebagai ketua RT di sana. Nah, di awal kepindahan dari Mbak Rumi ini nggak ada cerita horor sama sekali, guys. Bahkan menurut mertuanya dan sang suaminya yang udah tinggal lama di sana, nggak pernah ada yang ngalamin hal-hal horor. Begitu juga para tetangganya, semuanya hidupnya tentram, adem, ayem. Nah, sampai pada suatu saat ceritanya di jam 10 malam, ada abang ojol yang mau nganterin makanan ke customernya, lewatlah di jalan gang rumah Mbak Rumi ini. Tahu-tahu dia ngebut banget sampai jatuh terus nabrak tembok tetangga. Ya otomatis kan orang pada keluar rame-rame denger keributan kayak gitu. Nah, waktu ditanya kata Pak Ojol, dia barusan ngeliat Mbak pun lagi berdiri di deket pohon Kamboja di kuburan tersebut. Awalnya katanya dia ngeliat kayak putih-putih, dikirain asap. Nah, karena dia udah beberapa kali lewat di sana, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, itu kuburan vibes-nya juga nggak angker. Nah, tapi waktu itu pas lagi jalan, Pak Ojol ini ngeliat kayak putih-putih, semakin deket dia ngeliat kok ada rambutnya, kok ada tangannya. Nah, pas semakin dekat dia semakin sadar kalau itu ternyata kuntilanak lah. Dia langsung aja ngebut tuh, hinggalah akhirnya dia menabrak tembok tetangga. Nah, waktu mendengar cerita itu warga masih nggak percaya, dikiranya tukang ojol ini ngibul biar nggak diamuk karena udah buat keributan di kampung orang. Soalnya selama ini daerah situ ya aman-aman aja. Nah, besokannya cerita Pak Ojol yang tadi malam itu nabrak terus jatuh, yang katanya gara-gara ngeliat sosok kuntilanak, nyebar lah di kampung tersebut. Biasa kalau ada kejadian apa-apa kan langsung pada heboh, tapi cerita itu nggak terlalu digubris sama para warga. Cuma kayak ada percakapan gitu, itu temboknya Bu Helen kenapa rusak begitu? Oh, itu kemarin ada ojol, katanya ngelihat kuntilanak, terus dia ngibrit makanya nabrak. Ya udah deh, malamannya kejadian lagi guys. Dimana kali ini ada abang-abang skuteng, dan itu abang-abang udah langganan banget lewat daerah situ. Dan memang pada saat itu cuacanya agak gerimis-gerimis gimana gitu. Nah, si abang skuteng ini udah pede banget kalau cuacanya begini. Waduh, dagangannya pasti laris manis. Secara kalau hujan-hujan, dingin-dingin, kebanyakan orang kan emang suka minum skuteng gitu kan ya. Nah, berangkat dari rumahnya habis maghrib, terus keliling ke daerah rumahnya Mbak Rumi itu udah sekitar jam setengah 9 malam. Pas lewat depan kuburan, dia dengar kayak ada yang manggil, Bang. Dikira siapa yang mau beli, tapi setelah celeng-celeng kok nggak ada orang. Nah, si abang jalan lagi tuh pelan-pelan. Beneran, habis itu kedengeran jelas banget, Bang. Dan didengar tuh dicari-cari kayak sumbernya dari dalam kuburan. Nah, tapi kocak nih si abang nih, karena emang udah sering lewat di sana nggak ada apa-apa, dipikir ada orang yang mungkin iseng duduk di sana gitu. Nah, disamperin lah sama si abang, masuk dia ke dalam wilayah kuburan tersebut. Tapi tiba-tiba di situ ternyata sepi, nggak ada siapa-siapa. Nah, baru dari situ dia ngerasa merinding, bulu kuduknya pada naik. Nah, pas dia balik badan mau pulang, di depannya udah dihadang tuh sama Mbak Kuntinya. Sampai si abang ini kaget terus pingsan. Nah, pas subuh-subuh, pas paginya baru dia ditemuin sama warga yang kebetulan lagi lewat pas mau sholat subuh. Masih pagi begitu ya, orang kampung pada heboh sama si cerita abang sekuteng ini. Dari situ mulai dah kayak, apa iya kok ada 2 orang kejadiannya digangguin sama kuntilanak di kuburan itu. Langsunglah para warga ini laporan ke Pak RT, yang mana Pak RT-nya ini mertuanya dari si Mbak Rumi. Tapi sebenarnya warga dan Pak RT juga saat itu agak denial juga ya, nggak percaya apa iya ada kuntilanak daerah sini. Kenapa tiba-tiba dadakan? Nah, orang dari dulu-dulu nggak pernah ada hal-hal mistis, kenapa tiba-tiba sekarang ada cerita-cerita begitu? Nah, ini yang cukup relate dan masuk akal. Mereka itu mikirnya apa itu jangan-jangan orang yang
ngeprank. Jadi kebetulan pada tahun 2018 kan emang banyak orang-orang yang lagi bikin konten ngeprank, prank-prankan gitu. Nah, viewsnya juga lagi banyak dan rame-ramenya. Warga jadi curiga mungkin ada orang iseng jadi bikin acara prank gitu. Tapi kok tega banget ngeprank sekuteng sama ojol yang sedang nyari nafkah. Karena udah cukup merasa meresahkan, ada 2 kasus akhirnya warga sepakat untuk mencoba memantau kejadian pada malam hari itu dengan cara ngeronda. Bener nggak nih ada orang iseng ngeprank? Tapi udah 3 hari mereka ngeronda, udah lewat ke kuburan itu ya bolak-balik nggak ada kejadian apa-apaan, guys, nggak kebukti. Nggak tahu ini infonya udah bocor apa bagaimana, jadi orang ngeprank itu udah tahu kita mau mergokin, begitulah pendapat para warga tersebut. Tapi kira-kira seminggu setelah itu kejadian lagi, guys. Sekarang ini korbannya giliran pemilik warung sembako dan ceritanya paling rame lah di situ, namanya Pak Ajis yang punya. Jadi emang sejak adanya heboh-heboh cerita kuntilanak, warung sembako Pak Ajis ini yang emang letaknya cuma beberapa meter aja dari daerah kuburan tersebut, itu tutup lebih awal, jadi mentalnya udah ciut duluan. Pada hari itu Pak Ajis ini udah buru-buru mau nutup warungnya. Biasanya sih dia buka sampai malam banget, sampai jam 11 ke atas, tapi malam itu jam 9 dia langsung tutup. Nah, pas lagi nutup warung dia ngelihat ada 2 kucing lagi ngeraung-ngeraung di arah sesuatu gitu. Nah, awalnya dikira kucing itu lagi berantem, tapi pas dia lihat lagi, biasanya kucing kan berantem hadap-hadapan ya, tapi ini kok kucing ini ngadep ke arah yang sama, ke arah jalan itu. Tapi ternyata setelah diperhatiin lagi, ternyata itu 2 kucing lagi ngeliatin kuntilanak yang lagi berdiri di jalan. Tapi posisi kuntilanak itu untungnya jadi nyampingin Pak Ajis gitu, kayak ngadepin ke jalan sana gitu, jadi pakai dari sini ya. Nah, dan saat itu ada kayak cahaya dari jauh, ternyata ada motor yang lewat, yang tahu-tahu pengendaranya itu teriak, langsung puter balik. Seperti kita itu juga, Pak Ajis langsung ngibrit, lari, dia lapor ke orang-orang yang lagi jaga di pos ronda. Nah, udah pas rame-rame balik ke tempat tadi, kuntilanaknya udah nggak ada. Walaupun makin banyak laporan dari warga yang bilang udah ngeliat penampakan kuntilanak dadakan tadi, mertua dari Mbak Rumi ini masih cukup anteng ayam, nggak terlalu berbuat sesuatu karena bingung juga harus apa menghadapi kemunculan setan. Sampai akhirnya mantunya sendiri yang dilihatin juga. Jadi ceritanya waktu itu Mbak Rumi sama suaminya habis pulang naik taksi online ya, otomatis jalan mereka pulang pasti ngelewatin kuburan. Tapi ini kejadiannya sore-sore, bukan malam, masih ada matahari. Pas ngeliat kuburan karena rumor masalah kuntilanak lagi happening, jadi pas lewat itu kayak merhatiin lokasi kuburan tersebut sambil ngebatin, apa iya orang-orang pada ngeliat kuntilanak di sini. Dicoba diliatin satu-satu, pohonnya ada yang aneh nggak ya, ada yang aneh nggak ya, sambil ngasih tahu suaminya kayak nunjuk-nunjuk, itu loh katanya pohon yang itu tuh ada kuntilanak di situ tuh gitu. Nah, cuma waktu lewat itu nggak ada apa-apaan. Malamnya nih pas mereka udah tidur, di atas gentengnya itu kayak ada bunyi gaduh-gaduh gitu, dikira kayak ada apaan, gaduh-gaduh begitu, dikira kucing. Nah, terus ada orang yang ngetuk rumah mereka, tok 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 tok. Nah, pas suaminya ngintip dari jendela, ternyata orang-orang yang lagi ngeronda. Dibilang kan malam Pak Alif. Nah, suaminya baru ini namanya Pak Alif ya. Nah, kuntilanaknya lagi ada di atas rumah Bapak tuh. Nah, denger begitu, Pak Alif ini kaget. Apaan kuntilanak? Nah, tahu-tahu dari dalam rumah Mbak Rumi teriak kenceng banget pas disamperin rame-rame. Jadi orang-orang pada masuk ke rumah, Mbak Rumi ini udah nangis gemeteran soalnya katanya tadi di jendela ada sosok kuntilanak yang lewat. Jadi udah segitu meresahkannya sampai datang ke rumah orang, dan ternyata setelah kejadian di rumah Mbak Rumi, rumah orang-orang lain itu juga ada beberapa kejadiannya yang sama, kayak ada orang yang jalan di atas genteng, ribut-ribut. Nah, kayak orang ronda juga sering ngeliat kayak ada putih-putih di atas genteng, dan warga juga pada bilang duitnya sering ada yang hilang. Nah, cuma part ini nggak tahu ya bener apa enggak, apa orang mengkambing hitamkan kuntilanak ini untuk mengaku-ngaku duitnya hilang. Soalnya kata Mbak Rumi ini waktu dia mengalami kejadian tersebut, dia nggak ada apa-apanya yang hilang, cuman ketakutan aja, serem aja gitu. Baru pertama kalinya ngelihat sosok setan atau kuntilanak. Nah, pokoknya habis itu barulah mertuanya Mbak Rumi ini mikir, apa coba cari orang pintar aja kali ya, soalnya yang dia hadapin ini nggak tahu orang apa beneran setan. Nah, kebetulan warga situ ada yang punya saudara yang bisa lihat gitu-gituan. Minta tolong lah. Ini jatuhnya gratis ya, pure minta tolong, bukan kayak orang yang suka ngobjekin minta duit. Nah, karena itu Pak RT ini mikir nggak ada salahnya juga. Ternyata saudara tetangga, Bang! Nah, ternyata saudaranya tetangga yang dimaksud ini cewek juga, seumuran sama Mbak Rumi. Namanya Mbak Retno. Nah, waktu Mbak Retno dianterin sama warga ke daerah kuburan tersebut, banyak yang ngikut. Tahu pas disurupan, dia kesurupan, guys. Nangis-nangis tapi kaku badannya, dimana para warga makin panik. Ini kenapa kok jadi orang kesurupan? Akhirnya digotong dan dibawa ke rumah Pak RT. Lama katanya, guys, nggak sadar.
Sampai akhirnya warga coba baca-baca doa ya sebisa mereka aja. Soalnya kebetulan di daerah situ katanya tempat ibadah tuh jauh-jauh dan nggak ada apa ya, nggak ada orang pinter, nggak ada ustadz, nggak ada dukun atau apa yang tinggal di sekitar situ. Jadi harus ke desa seberang lagi. Makanya si tetangganya ini sampai minta bantuan saudaranya si Mbak Retno ini. Nah, pokoknya setelah kejadian tadi kesurupan, nangis-nangis yang badannya kaku, itu selama 4 jam, guys. Abis itu Mbak Retno pingsan, nggak sadar sekitar 1 jaman, barulah habis itu dianya bangun. Dia cerita katanya sebenarnya makhluk-makhluk dan aktivitas yang ada di kuburan itu aman-aman aja sebelumnya, guys. Dan makhluk di sana malah cenderung sembunyi kalau ada manusia karena mereka nggak mau ganggu. Tapi ada satu makhluk perempuan cantik yang semacam kayak tahu-tahu dikunci terus dikasih makan sama orang biar nurut sama majikannya itu. Mbak Retno pokoknya bilang kalau nggak percaya coba dicari pohon Kamboja paling depan kayak ada orang ngubur rambut. Langsunglah dicari bener sama warga, ya bener aja pas digali gitu sedikit ada rambut segumpal sama kayak taburan bunga-bunga gitu di dalam kain. Jadi pada bingung kok Mbak Retno ini bisa tahu ada begituan. Nah katanya pas dia keserupan sama setan lain di kuburan itu yang emang keusik sama setan perempuan baru ini. Jadi ternyata di dunia setan ini ada juga yang setan nggak akur, nggak suka gitu sama setan baru. Nah, pokoknya pas ngelihat ada rambut sama bunga-bungaan yang aneh begitu, ya pastinya ada orang yang sengaja naruh di situ dan hal-hal itu memang dibuat untuk mengikat makhluk halus tersebut. Jadi kayak kuntilanak misalkan kayak ada paku kuntilanak biar bisa nurut. Nah, cuman Mbak Reno juga nggak tahu siapa orang yang ngubur rambut sama bunga itu. Tapi dari penjelasan Mbak Reno tadi yang benar ternyata ada rambut dikubur di situ. Untuk sementara ini warga jadi meyakini kalau kejadian yang mereka lihat itu beneran setan, bukan cuman orang yang mau ngeprank doang. Nah, semenjak saat itu tim ronda ini tuh makin digencarin siapa orang yang kurang kerjaan sampai bikin kuntilanak meneror warga setempat dan berharap bisa nemuin siapa orang yang kurang kerjain miara kuntilanak di kuburan. Setelah 2 minggu berlalu, beberapa warga katanya masih sering lihat kayak penampakan, kayak ngelihat ada asap terbang atau sosok si kuntinya, kadang ada suara-suaranya aja yang kedengeran. Nah, sampai ini kebetulan ada warga suami istri gitu yang ceritanya baru balik dari luar kota. Itu mereka nyampe daerah situ sekitar jam 3 pagi. Naik motor tuh berdua suami istri. Nah, mereka tuh ngeliat di kuburan ada nenek-nenek. Nah, itu beneran tuh ada nenek-nenek apa setan gitu. Nah, pas dilihat lagi mereka familiar nih sama nenek. Pas dilihat lagi itu nenek Ipah yang memang merupakan warga situ juga si nenek Ipah ini. Besokannya si suami istri itu cerita dong ke Pak RT, Pak kemarin tuh kita baru pulang jam 3 pagi, terus melihat nenek Ipah tuh ada di kuburan, ngapain ya kayak nabur-nabur bunga gitu. Nenek Ipah ini itu pindahan hampir sama Mbak Rumi ini ke daerah situ sekitar udah 1 tahunan bareng cucunya yang merupakan seorang penyanyi dangdut. Tapi udah sekitar 4 bulanan cucunya ini nggak pernah kelihatan lagi, dan kalau ditanya sama warga si nenek Ipahnya selalu bilang, oh cucu saya lagi ke Jakarta ngadu nasib di sana. Jadinya warga percaya-percaya aja dong, mungkin cucunya mau jadi penyanyi dangdut di Jakarta. Nah, yaudah dapat info begitu, Mbak Retno nih dimintain tolong lagi, diceritain ada warga nih yang ngeliat nenek Ipah itu katanya nabur bunga jam 3 di kuburan, kayak pencurigakan. Dianterin lah si Mbak Retno ke rumahnya nenek Ipah. Nah, pas baru ketemu nih dibukain pintu sama nenek Ipah, itu si nenek langsung masang muka marah, kayak nggak suka gitu, terus langsung dibanting pintunya. Padahal belum ada percakapan apa-apa, baru ketemu tatap muka. Tapi pas pintu dibanting brak, nah Mbak Retno ini langsung pingsan, guys. Nah sama warga diketok lagi dong pintunya, mau minta minum. Mbak Retno aja pingsan, Nek. Nah pas dibukain pintu lagi, nenek Ipah malah marah-marah sambil ngusir orang pakai sapu. Nah kan pada curiga, belum ada apa-apa kok udah pada marah-marah. Ini si nenek kenapa? Akhirnya Mbak Retno ini digotong ke rumah lain. Nah pas sadar Mbak Retno cerita kayak semacam ada yang nggak beres sama si nenek Ipah ini. Soalnya di rumahnya tuh energi negatifnya kenceng banget sampai ngebuat dia mual terus pingsan. Nah dengar begitu warga makin penasaran dan maksa masuk ke rumahnya si nenek Ipah. Ternyata di kamar belakangnya ada semacam wajan yang di pinggirannya dikasih bunga tabur, dan di tengah wajan itu ada segenggam rambut terus dikasih paku di tengahnya kayak diul-ul gitu. Wah ini udah aneh-anehan nih, yang tadinya nenek marah-marah tau-tau langsung berubah nangis-nangis, minta tolong, bilang katanya dia jangan diusir soalnya dia udah gak punya tempat lagi. Pas ditanya cucunya mana, si nenek suruh balik lah biar nenek gak sendirian begini. Lagian ini nenek ngapain sih, cucunya tahu nggak nenek begini-beginian. Akhirnya si nenek ini cerita ternyata cucunya ini udah meninggal, guys, 4 bulan yang lalu kecelakaan di Jakarta dan udah dikubur di Jakarta juga. Nah, di kepercayaan keluarganya nenek Ipah, katanya kalau ingin roh seseorang tetap bisa tinggal di dunia supaya masih bisa ketemu, harus ada bagian tubuh yang diritualkan. Nah, makanya si nenek ini ngambil rambut bekas cucunya yang ada di sisir. Biasanya kalau di sisir kan suka ada banyak rambut yang rontok ya. Nah, terus rambutnya itulah yang diritualkan, sebagian ditanam di pohon Kamboja,
buat rumah si cucunya itu di pohon itu, di mana si nenek mengaku dia melakukan hal tersebut agar bisa tetap ketemu sama arwah cucunya. Soalnya dia sebatang kara, nggak punya siapa-siapa lagi, dia udah tua. Nah, nggak dengar begitu, ngeliat kondisi nenek Ipah ini emang udah tua, warga akhirnya sepakat membiarkan nenek Ipah tetap tinggal dengan syarat nenek nggak boleh ngelakuin ritual-ritual begini lagi. Nah, semenjak saat itu juga semua alat ritualnya itu dibakar sama warga. Namun sayangnya belum ada 1 minggu setelah kejadian itu nenek Ipah ini tahu hilang guys, pergi dari kampung tersebut tapi nggak ada kabar sama sekali dia ini pergi kemana. Dan anehnya juga barang-barangnya itu sebagian masih banyak yang ditinggalin di kontrakan tersebut nggak ikut dibawa. Tapi semenjak kepergian nenek Ipah ini emang wilayahnya kembali kayak dulu adem ayem lagi. Nah guys, jadi sampai di sini kisah horor dari nenek Ipah. Nah, kata Mbak Rumi juga guys, warga sampai sekarang masih suka membicarakan tentang nenek Ipah. Karena kehilangannya ini juga katanya kan dia udah sebatang kara ya, jadi nggak tahu pada kemana. Sebenarnya warga ini memaafkan nenek Ipah ini guys, dan menerimanya juga. Dan pada khawatir terhadap nenek Ipah itu. Tapi entah kenapa nenek Ipah ini pergi, nggak ada jejak dan nggak ada kabar sampai sekarang. Sehingga cerita tentang horor kuntilanak nenek Ipah ini menjadi legenda sampai sekarang. Istilahnya untuk ngebilangin anak-anak jangan keluar malam ntar ada kuntilanak, padahal kuntilanaknya udah nggak ada dan daerah tersebut sudah kembali kondusif seperti sedia kala. Nah guys, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Buat teman-teman kalau suka videonya bantu subscribe ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum, bye bye.